Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kali ini Halo Dokter mengangkat tema mengenai persiapan persalinan minim trauma. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Dr. Uci Elisa SPOG, spesialis obstetri ginekologi RSIA Az-Zahra Palembang. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabarnya dok? Baik, terima Sehat kasih ya dok ya? Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, terima kasih juga dokter sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Hari ini temanya ini penting sekali nih untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau merencanakan kehamilan karena hari ini kita akan membahas mengenai persiapan persalinan minim trauma. Nah, Dok, kita langsung saja ini berbicara mengenai persalinan minim trauma. Ini adalah hal yang sangat dinanti-nantikan yang diharapkan oleh ibu-ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan, baik pertama, kedua, dan seterusnya ya dok ya. Lalu seperti apa sih dok arti ataupun makna dari persalinan minim trauma ini? Ya, persalinan minim trauma berarti ya persalinan yang akan dialami oleh ibu itu traumanya minimal. Jadi kalau trauma minimal berarti yang lebih dominan itu rasa menyenangkannya, membahagiakan gitu, bukan trauma yang membekas gitu. Jadi itulah arti dari persalinan minimal trauma. Minimal trauma itu sendiri trauma fisik dan emosi. Jadi trauma fisik misalnya robekan perineum ya, robekan di sana sini gitu ya, atau ada luka keloid gitu ya, atau trauma misalnya dilakukan forceps, dilakukan tindakan ya, vakum, jahitannya banyak, atau induksi kan menyakitkan ya, atau trauma emosional misalnya takut untuk persalinan lagi. Misalnya nih, dok waktu saya lagi dijahit persalinan yang lalu sakit banget dok, jadi saya takut nanti robek lagi nggak dok? Robek aja dia takut, karena ngebayangin nanti kalau dijahit sakit lagi gitu. Itu contohnya ya, jadi kita mengusahakan supaya persalinan itu minimal, tidak ada trauma yang membekas gitu. Baik dari fisik maupun mental ini yang dikhawatirkan yang pertama sekali tentunya adalah trauma fisik begitu ya dok ya, karena kalau misalnya ada gangguan di fisik tentunya mental juga akan ikut terganggu begitu ya dok ya. Yang paling sering dialami trauma seperti apa di fisik ini dok? Banyak ya, jadi kalau misalnya kita lakukan jahitan di perineum, itu kan mungkin akan menimbulkan nyeri saat berhubungan bisa jadi, gitu. Atau persalinan minimal trauma ini juga bukan hanya untuk normal ya, sesar juga misalnya luka operasi sesarnya infeksi sehingga ada luka membekas, itu juga bisa bentuk fisik ya. Bentuk fisik yang lain misalnya divakum, diekstraksi dengan vakum atau dengan forceps, jadi kepala bayi mungkin jendol gitu, itu bentuk dari trauma fisik. Kemudian juga nyeri pada saat pasca operasi sesar itu juga kan menjadi trauma tersendiri ya dok bagi yang sesar begitu ya dok ya. Karena kan kadang dia lagi aktivitas ngapain sakit gitu, menyut tiba-tiba kan mengganggu konsentrasi, mengganggu kenyamanan hari-hari gitu. Jadi ini juga menyebabkan aduh kayaknya nggak usah hamil lagi deh begitu. Ya, karena sudah trauma begitu ya dok ya. Trauma, tapi kalau dia nggak KB bisa hamil lagi. Kebobolan. Baik, trauma-trauma fisik maupun mental ini sendiri apakah sebenarnya bisa diminimalisir dok? Karena apakah memang ini kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini ada orang-orangnya nih biasanya nggak gitu dok, biasanya nggak seperti itu keluhan-keluhan yang dialami, mungkin hanya bawaan orangnya, itu benar nggak sih dok sebenarnya? Betul, bisa betul begitu ya. Jadi supaya persalinan kita itu minim traumanya, kita perlu persiapan. Misalnya gini nih, rasa nyeri. Nyeri itu kan tergantung orangnya. Ada orangnya itu merasa nyeri saat persalinan itu skalanya 10 gitu, sakit banget. Rasanya copot semua, tulang-tulang gitu ya. Ada yang ya sedikit lebih sakit dibanding yang pertama atau sedikit lebih enak dibanding yang pertama. Atau ada yang nggak kerasa, sakitnya di ujung-ujung aja gitu. Biasanya kan pada ibu-ibu yang tahan banting ya. yang strong ya dok ya? Iya, yang strong. Jadi dia baru terasa, baru datang kenapa gitu, baru sakit, tahu-tahu nyampenya udah lengkap gitu. Jadi itu tergantung orangnya sih, ketahanan fisiknya gimana. Terus juga mungkin dia
rasa nyeri itu berhubungan dengan rileks atau enggaknya ibu. Jadi ketika kita bersalin, itu kenapa sih ada yang sakit, ada yang enggak, itu tergantung hormon endorfin. Jadi tubuh kita tuh punya mekanisme. Kalau kita sakit akan keluar hormon lain yang membuat rasa sakit itu tidak terasa, namanya hormon endorfin. Itu keluar kalau kita rileks. Kalau ibunya nggak rileks, hormon endorfin itu nggak akan keluar. Nah, endorfin itu kerjanya seperti morfin, penghilang nyeri. Itulah kenapa ada ibu yang kok nggak terasa sakit gitu, kok bisa? Karena hormon endorfinnya bekerja maksimal. Mungkin Dia karena bisa happy juga menutupi. gitu ya, Dok, ya? Iya betul, happy, nggak ada beban. Misalnya kan trauma sebelumnya nggak ada beban, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Happy itu juga kalau ada yang menemani ya, pendamping, memberikan Support systemnya. motivasi, iya, ya itu bisa terjadi. Baik, jadi kalau misalkan ini kita berbicara mengenai dua tipe kelahiran, baik itu sesar maupun juga normal. Nah, di antara kedua ini yang biasanya ini dianulir lebih banyak traumanya adalah sesar begitu ya, Dok ya? Karena kan kalau misalnya sesar itu butuh waktu yang lama penyembuhannya, sedangkan kalau pada saat ibu melahirkan dengan cara normal itu biasanya katanya setelah anak lahir itu udah nggak sakit lagi, katanya begitu, Dok. Nah, apakah memang seperti itu atau bagaimana, Dok? Betul, karena kan kalau persalinan normal itu kan dia berjalan dengan alami ya. Sedangkan kalau sesar itu kan intervensi, kita melakukan intervensi loh di situ. Jadi tiba-tiba harus dibuka perutnya gitu kan, tidak mengalami proses yang alami. Tidak ada proses keluar endorfin, tiba-tiba buka aja gitu kan. Itu memang betul. Jadi persalinan yang lebih traumatik itu memang persalinan sesar. Tapi kita kan tentu saja melakukan itu karena terpaksa. Karena ada indikasi medis. Kalau misalnya bayinya gawat janin, nggak mungkin kita tunggu. Ya, kita harus melakukan operasi sesar secara emergensi untuk menyelamatkan bayinya dan ibunya. Ibunya juga bisa kena sakit gitu ya. Misalnya kan kalau nanti perdarahan, misalnya ibunya kelelahan, itu kan bisa membuat ibunya juga berefek. Kalaupun misalkan operasi sesar begitu, Dok, lalu persiapan apa yang memang harusnya dilakukan oleh ibu hamil? Biasanya kalaupun misalnya sesar itu kan sudah ada SOP-nya sebelum kelahiran. Dengan sesar kan sudah berapa hari biasanya ibu tuh sudah tahu menghitung, oh nanti hari Rabu katakanlah begitu saya sudah mau operasi sesar nih. Biasanya dari hari Senin kan dia sudah persiapan. Nah, sementara setelah persiapan itu pun juga terkadang masih merasa banyak sekali keluhannya kan, Dok. Nah, sebenarnya seperti apa persiapan jika dilahirkan secara normal maupun dilahirkan secara sesar ini, Dok? Oke, jadi kalau persiapan persalinan supaya minim trauma untuk ibu-ibu yang mau coba normal, itu tentu apa nih yang kita butuhkan untuk persalinan normal? Pertama adalah tentu rongga panggulnya harus melebar gitu ya, beda ya kalau operasi sesar tinggal buka keluarkan ya. Jadi kalau persalinan normal persiapannya tentu saja otot-ototnya harus dilatih. Senam ibu hamil begitu ya, Dok? Prenatal yoga misalnya, atau dia duduk di gimbal, naik turun, itu kan melemaskan otot-otot ya. Terus juga ada rongga panggul ya, ada panggul di situ, otot tulang, ada sendi. Gimana caranya tulang dan sendi itu nggak kaku, bisa melebar, itu ada prosesnya melebar. Jadi kenapa kepala bisa lewat itu ada, jadi dia melemas, melebar, terus juga perineum. Jadi sampai akhirnya lengkap, sampai akhirnya kepala turun. Usaha terakhir adalah mengeluarkan bayi yang sudah di ujung ya. Jadi antara itu kepala bertumburan dengan perineum. Nah, itu perineum kalau kaku robek bisa robek, bisa robeknya ke kanan ke kiri. Tapi kalau dia lemes, jadi dia keluar aja gitu tanpa ada robekan. Nah, itu persiapannya misalnya dengan pijat perineum. Itu bisa dilakukan untuk persiapan fisik untuk ibu yang lahir normal. Ya. Untuk lahir sesar sebetulnya nggak banyak persiapannya, tapi minimal itu darah. Karena yang namanya sesar itu perdarahannya lebih banyak dibanding ibu yang normal. Perdarahannya tuh 500 banding 1000. Karena kan harusnya cuman berdarah pas tembuni lepas, hari-hari lepas. Sedangkan persalinan sesar itu kan yang robek itu dari kulit, terus ke otot, ke semuanya ya. Jadi perdarahannya lebih banyak, itu persiapan darah. Kedua tentu dia harus tahu nih apa yang akan dilakukan dokternya, jadi dia nggak takut, nggak tegang gitu. Ini habis ini mau dilakukan apa. Saya kalau nanti ini dokter mau pakai erax atau enggak, kan ada erax ya, jadi mungkin kita kasih tahu bahwa sekarang SC itu sudah pakai erax. Jadi nyeri setelah persalinan itu, setelah operasi itu minimal. Ya udah ada teknik terbaru. Untuk persalinan normal juga ada tuh untuk menghilangkan nyeri, namanya ILA.
intra-labor analgesi. Jadi penghilang rasa nyeri, nyerinya tuh dihilangkan Itu setelah melahirkan. saat proses persalinannya. Jadi kalau salah satu yang bikin trauma kan nyeri. Iya. Nyeri ya, terus lama gitu ya, lama. Karena kan proses lahiran ini nggak cepet ya. Bisa 5 jam, 6 jam, kalau yang 2-3, kalau anak pertama bisa 1 hari. Nah, jadi nyeri yang lama itu kan pasti lama-lama stres juga, capek juga. Nah, itu ILA juga bisa dipakai, tapi sebetulnya nggak harus ILA. Itu tadi endorfin yang bekerja. Makanya kan zaman dulu mana ada ILA. Ya, tapi ibu-ibu tuh kok bisa ya. Banyak juga ya dok, Iya. biasanya melahirkannya juga dalam jumlah yang banyak begitu Iya, ya, anak-anaknya banyak begitu ya dok. Jadi nggak trauma artinya. Nggak trauma. Ketagihan mungkin. Itu karena mungkin hormon endorfinnya kemudian Iya, juga bekerja dengan Iya, maksimal untuk begitu. nutupin rasa sakit karena oksitosin yang kerja. Oksitosin itu hormon yang bikin kontraksi. Kalau nggak ada kontraksi, tidak ada bukaan. Jadi dengan kontraksi rahim, mulut rahim tuh membuka. Iya, menipis terus membuka dari nggak ada jadi 10 cm. 10 cm itu jarak yang dibutuhkan supaya kepala bisa lewat. Nah, itu terus penurunan kepala. Nah, itu semua yang bikin sakit. Penurunan kepala. Jadi dalam proses itu oksitosin diperlukan, endorfin keluar. Nah, gitu. Jadi Tuhan tuh begitu adil ya. Dikasihnya rasa sakit, dikasihnya obat nyerinya secara alami. Baik, pemirsa kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Hari ini kami sedang membahas mengenai persiapan persalinan minim trauma. Nah, ini tentunya bermanfaat sekali untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang hamil, tengah menantikan persalinan atau sedang merencanakan kehamilan. Jadi agar misalkan sebelumnya sudah lahiran anak pertama, anak kedua, tapi kok kurang merasa nyaman, mungkin yang selanjutnya ini lebih minim traumanya begitu ya, dok, lebih ya? siap ya. Lebih siap. Baik, Dr. Ruci, kita kalau misalnya berbicara ini ada tadi kita lahiran secara normal, ada juga secara sesar. Nah, ada lagi nih teknik melahirkan di air itu, dok. Seperti apa sih, dok? Katanya juga minim trauma ya, dok? Atau seperti apa menurut dokter? Kalau menurut saya sendiri ya, karena saya tidak melakukan itu ya. Menurut saya persalinan di air itu, pertama dia biasanya melakukan itu di rumah. Betul. Jadi kalau di rumah kan pasti ada keluarga yang menemani, ada support sistemnya. Terus berada di tempat sendiri begitu ya, dok ya? Iya, bukan di tempat yang dia nggak kenal gitu. Di rumah sendiri kok, tiap hari di situ nongkrong gitu kan. Terus lahiran di situ, itu salah satunya. Tapi kalau misalnya memang tekniknya sendiri, apakah kalau misalnya kelahiran secara waterbirth ini lebih katakanlah seperti yang didengung-dengungkan begitu, lebih minim traumanya, lebih tidak terasa sakit karena lahirnya di air seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu, dokter, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Halo Dokter masih akan kembali. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554 kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27
untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton. Karos, Kayus pengen kita kenalan semua nih Sebelah hari ini. kanan saja itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus rasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi Iya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 082311981790. Hari ini kita sedang membahas mengenai persiapan persalinan minim trauma. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk ibu-ibu hamil saat ini yang sedang menanti ke persalinannya, menanti kelahiran si jabang bayi, atau untuk ibu-ibu yang saat ini sedang merencanakan kehamilan. Masih bersama Dr. Uci Elisa SPOG. Baik dokter, kita lanjutkan tadi sebelum jeda mengenai ada waterbirth ya dok ya. Jadi kelahiran dalam air ini disinyalir katanya memang lebih minim trauma karena si ibu ini lebih rileks dan lebih mudah jadi ketika melahirkannya. Apakah memang betul begitu atau seperti apa dok? Karena memang waterbirth ini belum terlalu populer ya dok untuk di Indonesia. Ya bisa jadi bikin rileks ya. Karena kalau dia di water, di air, berarti kemungkinan kan air hangat. Dia berendam di air hangat. Air hangat itu bisa memicu keluarnya oksitosin, hormon yang bikin nyaman, dan oksitosin ini kan yang diperlukan untuk proses persalinan supaya lancar persalinannya. Jadi pada akhirnya efeknya jadi minim trauma. Terus juga pastinya persalinan waterbirth itu nggak sekonyong-konyong tiba-tiba yuk kita lahiran di rumah gitu. Pasti dia ada persiapan-persiapan. Saya rasa gitu ya. Jadi ibu-ibu yang mau bersalin itu mungkin akan diedukasi dulu, dikasih tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang akan terjadi nantinya kalau ini, kalau itu. Jadi pengetahuan yang dia miliki membuat dia tuh merasa dia bagian dari proses itu, jadi dia nggak stres.
mau apa ya, saya mau diapain gitu kan. Jadi pasti dia akan diedukasi itu salah satunya. Mungkin juga ibu-ibu yang akan melakukan waterbirth itu nanti akan diajak untuk trauma healing dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya sekedar waterbirth saja, dia mungkin sebuah paket ya. Makanya itu tadi sama kayak persalinan minim trauma, pada akhirnya cara kerjanya sama. Baik, Dok, kalau misalnya kita melihat bahwa kelahiran pertama itu banyak sekali mungkin kendala, baik itu apa sih kendala setelah melahirkan ataupun juga pada saat kelahiran di anak pertama, apakah nanti ketika kita melahirkan di anak kedua, ketiga dan seterusnya akan sama seperti itu, atau sebenarnya masih ada harapan ketika anak selanjutnya tidak mengalami katakanlah trauma fisik dan mental seperti anak yang pertama, atau ketika anak pertama seperti itu nanti yang kedua sepertinya begitu loh. Iya. Iya, jadi sebetulnya nggak akan seperti itu. Tergantung kita, apakah kita mau sembuh dari trauma yang kemarin, gitu kan? Atau kita nggak mau move on. Nah, itu kan kalau kita mau terulang kembali, artinya dia nggak move on. Jadi memang kebanyakan trauma itu bisa terjadi pada anak pertama karena memang proses persalinannya memang lebih lama dibanding anak yang selanjutnya ya. Iya, karena kan memang jalan lahir belum ada gitu ya. Jadi dia belajar mulai mulusnya aja kadang seminggu sebelum hari H. Jadi mulai mulus-mulus dikit-dikit gitu kan, tapi bukan mau bersalin. Itu baru mulai mules, terus pembukaan dari bukaan 1 sampai 4 kadang dia bisa sampai 22 sampai 24 jam. Lalu nanti bukaan 4 sampai lengkap itu nggak harus 1 senti, kadang dalam 2 jam baru 1 senti gitu. Jadi lebih lama memang ya. Selain itu dia harus turun dulu. Kalau anak kedua, ketiga dia turunnya itu bersamaan dengan pembukaan. Tapi anak pertama udah lengkap nggak boleh ngeden dulu karena dia belum turun, belum di ujung. Jadi memang prosesnya lebih lama anak pertama. Jadi mungkin banyak yang trauma ya. Tapi apakah kehamilan persalinan selanjutnya akan sama traumatik? Tentu enggak. Kalau kita melakukan persiapan persalinan minim trauma ini, saya rasa kehamilan anak kedua dan selanjutnya akan lebih baik. Misal nih, trauma healing ya dengan kita ke psikolog, kita ceritain masalah kita apa. Jadi kan terobati, kita jadi sembuh ya traumanya, satu. Terus juga kita lebih baik untuk menghadapi proses persalinan itu. Misalnya kita diajarkan, oh cara ngeden yang benar tuh kayak gini, ternyata kemarin belum sempat diajarin. Oh cara menghadapi kalau lagi nyeri itu kita harus latihan pernafasan ya supaya kita rileks, supaya hormon endorfin itu keluar gitu. Jadi kalau kita mau belajar, mau memperbaiki diri, saya rasa nggak akan terulang lagi sih sebetulnya. Baik, Dok, ini juga kalau misalnya berbicara tentang kelahiran, pada saat kelahiran takut ada trauma, takut rasa sakit pada saat melahirkan dan mempermudah jalan lahir, ini katanya ada ramuan-ramuan tertentu begitu, Dok. Itu dianjurkan nggak sih, Dok, seperti kayak rebusan akar begitu-begitu. Nah, ini benar nggak sih, Dok, sebenarnya dalam kedokteran? Ya, karena saya nggak belajar juga ya. Kalau saya rasa sebaiknya jangan percaya sesuatu yang belum ilmiah, belum teruji kebenarannya ya. Kalau dokter kan evidence based. Jadi dia sudah dilakukan penelitian dan terbukti memang bermanfaat, zat aktifnya apa gitu. Jadi kenapa sama tubuh kita coba-coba. Kadang mungkin memang benar bikin kontraksi misalnya, bikin cepat muncul persalinannya. Tapi dosisnya, apakah dosisnya cukup atau berlebihan? Nah itu kan pertanyaan. Karena salah dosis, salah juga efeknya. Jadi sebaiknya jangan coba-coba sih kalau pakai ramuan-ramuan. Ya biasanya ada rebusan-rebusan tertentu yang mungkin bisa dipakai begitu ya, Dok, ya menjelang kelahiran begitu. Pada saat mau melahirkan biasanya ini orang-orang tua zaman dulu tuh kan membuatkan ramuan rebusan begitu sehingga nanti diharapkan nanti bisa lebih cepat tergantung bukaan. Isinya sih. Tergantung isinya. Kalau isinya ya cuman vitamin itu justru kan bagus. Vitamin bikin dia kuat, terus mungkin ada doa-doa di situ, itu bagus sih. Tapi kalau misalnya dia ada hubungannya dengan memperkuat kontraksi, pertanyaannya berapa banyak gitu. Karena kan beda kalau obat kontraksi buatan dengan kontraksi yang dari tubuh kita sendiri. Kalau dari tubuh kita, jadi tubuh itu kan ada tadi ada timbal baliknya ya, ada nyeri, nanti ada hormonnya lagi yang ngilangin nyeri. Tapi kan kalau sekonyong-konyong obat dari luar kan beda.
Iya, betul. Heeh. Baik, untuk kalau perdarahan yang dikhawatirkan ada perdarahan ini misalnya sesar ya dok, biasanya kan ada perdarahan Betul. dikhawatirkan begitu. Iya. Biasanya itu berapa hari setelahnya baru muncul gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Nah ini apa yang kira-kira apa sih dok penyebabnya begitu sehingga ibu-ibu tuh takut, aduh nanti kalau misalnya sesar takutnya begini loh, nanti setelah itu begini, padahal memang kondisi tertentu kan kita memang diharuskan untuk sesar. Bagaimana dok? Penyebab perdarahan. Iya betul. Penyebab perdarahan sebetulnya itu yang utama ada kontraksi. Nomor satu adalah kontraksi. Jadi ketika plasenta kita lepas, plasenta nih lepas nih, maka ada otot rahim tuh harus kontraksi, menjepit supaya pembuluh darah yang terbuka tadi karena lepas plasenta tidak keluar darahnya. Jadi dijepit, stop kan perdarahan. Nah itu kontraksi yang jelek bikin darah itu keluar terus. Keluar, itulah yang namanya perdarahan. Perdarahan itu ada 4 penyebabnya. Rahimnya nggak mau kontraksi, lalu ada sisa plasentanya nggak mau lepas, atau juga robekan jalan lahir, atau gangguan pembekuan darah. Nah, di sesar atau di persalinan normal itu dua-duanya sama aja. Perdarahan itu bisa saja terjadi gitu. Tinggal fisiknya kayak tadi ya, HB-nya, hemoglobin, apakah dia anemia atau enggak. Kalau anemia kan kurang darah itu selain badannya lemah letih lesu, termasuk rahimnya lemes untuk kontraksi. Akhirnya perdarahan, itu salah satunya. Jadi sebetulnya persalinan normal atau sesar itu balik lagi ke persiapan. Baik, kemudian apakah jarak lahiran pertama dan lahiran kedua ini juga mempengaruhi traumatik begitu dok? Misalkan jika terlalu dekat, ada kemungkinan nih ada keluhan baik itu trauma fisik maupun trauma mental kalau misalnya terlalu dekat jarak antara kelahiran yang pertama dengan kelahiran yang berikutnya begitu? Ya, kalau trauma mental bisa jadi karena dia belum siap. Baru aja kemarin gitu ya, gonjang-ganjing hatinya, perasaannya, atau hamil lagi gitu. Mungkin sesuatu yang nggak diinginkan. Nah, sesuatu yang nggak diinginkan itu kan ada penolakan batin ya. Penolakan batin, ada rasa stres, itu sih yang bikin perasaan itu jadi beda ya, jadi ada trauma. Nah, untuk fisiknya sih memang betul. Jadi kita harus memberikan kesempatan rahim untuk istirahat. Kayak sawah tuh habis dibajak, habis diobrak-abrik gitu, disuruh hamil lagi gitu ya. Padahal kan harus ada masa penyembuhan di situ. Misalnya kalau habis sesar nih, rahimnya habis dijahit kan. Dijahit itu kan butuh nyambung, ya kan, butuh bersatu, butuh nutrisi gitu kan. Tapi tahu-tahu harus disuruh melar lagi kayak balon. Jadi nanti akhirnya tipis. Makanya memang nggak disarankan kalau belum 2 tahun hamil lagi kalau sesar, karena belum cukup penyembuhan udah disuruh ngembang, udah ditarik-tarik lagi. Biasanya kalau kita buka tipis. Baik. Kemudian apakah usia yang sudah lanjut begitu, yang senior ini juga mempengaruhi adanya trauma baik fisik maupun mental? Tapi jangan dijawab dulu dok, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo dokter masih akan kembali. Sebentar lagi Piala Dunia, semua warga kampung. Hai masyarakat Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, tanggal 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Siaran langsung Piala Dunia dimulai. Dan TVRI sebagai pemegang hak siar sudah siap menayangkan melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pastikan Bapak Ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, dulur, sanak, kerabat sudah punya akses untuk menonton. Sebagai informasi, daya jangkau siaran TVRI digital di Sumatera Selatan saat ini mencapai 68,78% dari populasi. Daya jangkau untuk Palembang mencapai 95%, Ogan Ilir 75%, Banyu Asin 60%, Ogan Kombring Ilir 48,48%, Musi Banyu Asin 57,81%, Lubuk Linggau 90%,
dan Musirawas 65%. Musirawas Utara 45%, Empat Lawang 78,11%, Prabu Muli 95%, Pali 80%, Muara Enim 81,23%, dan Pagar Alam 63%. Pada kesempatan ini secara khusus atas nama TVRI, saya juga mohon maaf kepada masyarakat Oku Timur dan Oku Selatan yang tidak dapat menonton siaran digital TVRI karena TVRI belum bisa mengganti peralatan pemancar di Bukit Pelawi, Batu Raja Barat yang mengalami penjarahan berulang sejak tahun lalu. Permohonan maaf juga kami tujukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat yang juga kondisi pemancarnya belum dapat diganti. Bapak Ibu sekalian, selain melalui jaringan terestrial siaran digital ini, masyarakat juga bisa menonton TVRI dan siaran Piala Dunia melalui 1. Aplikasi Trans TVRI dengan cara mengunduh aplikasi pada Play Store atau App Store. Kedua, melalui aplikasi Vola Play. Dan ketiga, membeli paket bola gembira Maxstream TV dari Telkomsel. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal sesuai kebutuhan, memang TVRI juga menyediakan akses berbayar bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, tercatat saat ini sudah ada sekitar 48 lokasi nonton bareng Piala Dunia yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Mulai dari Palembang sendiri, Oku Selatan, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Lubuk Linggau, Musirawas, Lahat, Prabu Muli, Pali, Empat Lawang, Ogan Ilir, dan Oki. Semuanya tersebar di tempat-tempat umum dan mudah dijangkau. Dan khusus untuk masyarakat Oku Raya, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, disediakan fasilitas nonton bareng yang difasilitasi oleh Pemkab setempat. Demikianlah informasi mengenai siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui akun media sosial TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat menonton. Yuk nonton bareng di Kinepi. Yuk nonton bareng di Kinepi. Yuk nonton bareng di Kinepi. Bola gembira. Menjadi jendela informasi terpercaya, TVRI Sumatera Selatan hadir lebih dekat, menyuarakan ragam cerita dari Bumi Sriwijaya. Dapatkan rangkuman peristiwa teraktual dan terpercaya setiap harinya dalam Sumatera Selatan hari ini. Saksikan juga berita pilihan setiap minggunya, dikemas menggunakan bahasa daerah khas Sumatera Selatan dalam Berita Baso Palembang, Berita Baso Sekayu, Berita Baso Besemah. Membawa kekayaan budaya, tradisi, dan pendidikan Sumatera Selatan ke panggung dunia. Saksikan Sumsel Stories, jendela budaya kita dalam bahasa Inggris. Dari informasi harian, kelestarian bahasa daerah, hingga cerita budaya yang mendunia. Kami berkomitmen untuk selalu hadir, menyajikan yang terbaik untuk Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon atau juga pesan singkat kami. Masih kita akan bahas mengenai tema hari ini, yaitu persiapan persalinan minim trauma bersama Dr. Uci Elisa SPOG. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0822 8723 sekian. Assalamualaikum Mbak, saya Tania di Banyu Asin mau bertanya, saya merupakan perempuan yang pernah punya kista endometriosis dan alhamdulillah kistanya sudah hilang setelah di USG dan dikontrol ulang dan berobat. Apakah saya bisa hamil dan apa langkah yang baik yang saya lakukan setelah kistanya hilang seperti yang saya alami? Terima kasih Mbak. Silakan dokter.
apakah masih bisa hamil? Apakah ya bisa hamil begitu dok? Sepertinya belum pernah hamil. Ya tergantung ya, karena kalau bisa hamil itu kan sel telurnya masih ada nggak? Karena yang namanya kista endometriosis itu kan ada cairan di dalam ovarium. Dan dia akan menekan sel-sel produksi sel telur itu. Jadi ovarian reserve. Ovarian reserve itu maksudnya adalah sel telur yang masih ada di situ berapa gitu, sisanya berapa. Apakah rusak semua gara-gara ada cairan kista endometrium itu? Kalau udah nggak ada lagi ya kemungkinan nggak bisa kan. Tapi kalau masih ada, masih bisa diselamatkan, ya sebaiknya kita ada planning yang pasti gitu ya. Jadi kita konsulkan ke dokter fertility ya, subspesialis, apa yang harus kita lakukan karena waktu juga, usianya berapa? Karena kalau dia sudah menginjak usia lebih dari 40 gitu ya, mungkin ovarian reserve-nya atau cadangan sel telurnya itu udah dikit gitu kan. Bisa. Kita akan angkat penelpon yang bergabung terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, tampaknya terputus, tidak terhubung ke studio kami. Silakan kembali dicoba di 0711 311 454. Baik, kita lanjutkan kembali dokter, ini dari 0812 2327 sekian-sekian. Tidak semua ibu hamil memiliki kondisi kehamilan yang sama. Kriteria seperti apa yang membuat seorang ibu dinilai layak menjalani persalinan minim trauma dan dalam kondisi apa metode ini justru tidak disarankan? Seperti apa dok? Oke. Sebetulnya persalinan minim trauma itu semua orang punya hak untuk mendapatkan itu gitu ya. Persalinan tuh seharusnya ibu yang bersalin itu minim trauma, jangan sampai membekas dong. Seharusnya proses persalinan itu proses yang menyenangkan, yang positif. Karena saat itu kita akan bertemu dengan bayi kita yang kita kandung selama 9 bulan gitu kan pada akhirnya. Nah, proses persalinan adalah pintu gerbangnya aja. Jangan sampai itu membekas dan akhirnya membuat trauma kan. Jadi semua orang berhak ya, semua ibu hamil yang mau melahirkan berhak mengalami persalinan minim trauma. Jadi nggak ada gara-gara dia apa enggak. Kayak bekas sesar pun silakan aja harus punya persalinan, harus mengalami persalinan minim trauma. Misalnya ya dia disiapkan ya secara fisik dan mentalnya. Baik. Kemudian kalau misalnya mengenai melahirkan secara normal, ini tentunya harusnya ada teknik-tekniknya begitu ya dok ya. Ada teknik-tekniknya yang tidak hanya sekedar menunggu bukaan, setelah itu ada juga teknik-teknik yang harus diedukasi kepada ibu hamil begitu. Kira-kira kapan saatnya mengejan, kapan belum saatnya begitu. Nah mungkin dokter bisa jelaskan begitu dok. Kapan saatnya mengejan? Betul. Mengejan itu nggak boleh sembarangan. Jadi kalau ibu mengejan sebelum lengkap, ya dia akan stop. Kan ada kepala nih. Mendorong mulut rahim. Mulut rahim baru 6, bukan 6 misalnya, bukan 7 karena udah capek, udah sakitnya udah berapa jam itu sampai bisa bukan 6 kan, dia udah menyerah gitu, rasanya pengen dikeluarin aja, panik, emosi gitu kan, dia ngeden-ngeden gitu. Yang terjadi adalah si mulut rahim ini jadi bengkak, karena kan dia ngelawan kepala, tengkorak kepala yang keras itu. Sedangkan mulut rahim itu kan kayak bibir, mukosa aja, ditekan-tekan bakal bengkak dong. Kalau dia bengkak gimana mau tambah lebar, itu akan malah mempersulit kemajuan persalinan. Jadi untuk bisa melebar kan dia harus nipis dulu, sedangkan ini bengkak. Jadi tadi pertanyaannya? Kapan saat yang tepat untuk ibu hamil pada saat melahirkan itu dia mengedan gitu? Apakah memang sudah crowning, jadi sudah kepala tuh sudah benar-benar turun. Ngeden tuh saya biasa kalau ngeden tuh cuma 1 kali 2 kali, karena emang udah segini, udah di ujung, tinggal dikeluarin aja gitu. Kadang istilahnya batuk aja keluar itu, gitu, karena dia udah di sini. Bayangkan kalau masih jauh, mau berkali-kali juga orang belum turun, ya kan masih jauh kan, vagina itu kan 6-7 cm, masih tinggi. Jadi dia didorong-dorong sampai 5-10 kali, ibunya cuma capek jadinya. Jadi harus saat crowning, saat kepala tuh udah bisa membuka mulut vagina. Jadi dia nggak ngeden aja udah kelihatan kepalanya. Jadi udah di ujung. Sudah waktunya begitu ya dok sudah ya? waktunya. Jadi jangan ngeden sebelum diinstruksikan ya. Itu pas dokter melihat, oh oke Bu, sekarang kita ngeden. Gitu. Baik agar ibunya juga tidak kelelahan. Iya betul, karena sekali ngeden kan capek. Kita kalau ngeden nggak mungkin nafas, iya kan? Nah, minimal kurang oksigen.
Baik, dokter ini saat ini prakteknya di mana saja dok? Mungkin pemirsa di rumah ingin konsultasi begitu ya, kemana pemirsa bisa bertemu dengan dokter? Bisa di Rumah Sakit Islam Az-Zahra, bukan ya, RSIA, Ibu dan Anak Az-Zahra, itu Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 2. Jam 10 sampai jam 2, setelah itu di mana lagi dok? Di MMC. Itu juga di hari yang sama? Di hari yang sama tapi sore. Baik, di hari yang sama juga tapi sore. Kalau di RSIA Az-Zahra, apakah saat ini sedang ada promo dok untuk kelahiran? Mungkin apakah ada paket yang saat ini sedang ditawarkan oleh RSIA Az-Zahra untuk proses kelahiran? Untuk proses kelahiran belum ya, tapi ada vaksin. Jadi ada paket vaksin itu ada diskonnya, vaksin demam berdarah ya sama hepatitis A, dan juga paket pemeriksaan laboratorium untuk ayah ya, father package, dan juga paket untuk pemeriksaan umroh. Sebelum umroh kan harus dilakukan pemeriksaan dan imunisasi ya, vaksinasi itu ada paketnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Az-Zahra. Jadi sudah lengkap di situ ya dok ya? Iya lengkap. Penyakit dalam ada, dokter bedah ada, dokter anak, dokter obgyn. Jadi jika ingin bertemu medical check up juga ada, sudah lengkap. Bisa, ada radiologinya ada di situ. Jadi memang bisa langsung saja datang ke RSIA Az-Zahra Palembang begitu. Bisa konsultasi juga ya dok ya setelah misalnya medical check up atau juga persiapan sebelum kehamilan begitu. Setelah itu langsung konsultasi ketemu dengan dokter Uci begitu ya dok ya. Baik, pemirsa kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113114454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp pesan singkat kami di 0823 1198 1790. Dokter Uci, tadi sebelum jeda kita sudah membahas mengenai usia. Apakah semakin senior usia ibu, ini juga akan memberikan trauma yang lebih terasa begitu bagi si ibu ketika melahirkan? Balik lagi ya, apakah dia siap secara fisik dan mental. Ada ibu-ibu yang karena dia memang kerjaannya beraktivitas ya, nggak mageran, jadi perineumnya juga nggak kaku, panggulnya nggak kaku, apalagi kalau dia sudah melahirkan banyak anak ya, jadi udah sering lewat gitu, jadi ya los-los aja gitu, jadi traumanya juga pasti secara fisik minimal. Terus juga dia mungkin sudah berpengalaman ya, sudah terbiasa, jadi traumanya juga minimal. Mungkin dia dengan cukup usia, dia dikelilingi oleh anak-anak yang banyak, dia ceria, happy, nggak ada masalah, itu juga bisa mempengaruhi dong trauma secara emosi gitu kan, jadi minim. Jadi nggak harus sih apakah dia lebih traumatik atau enggak. Itu tergantung balik lagi ke orang-orangnya. Jadi memang betul bahwa kondisi mental ibu ketika melahirkan itu sangat mempengaruhi ya dok ya? Betul, iya kayak tadi, kan kalau kita melahir. Kita akan angkat dulu penelpon ini bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Baik, tampaknya belum terhubung ke studio kami. Ya, bisa dicoba kembali di 07113114454 sebelum. Halo? Halo? Iya. Berapa tadi? Baik, saya terkejut sekali Ibu, atau Mbak bisa sedikit dikecilkan volume televisinya. Halo? Halo? Iya, dengan siapa di mana ini Ibu? Siapa, Mbak? Nah, ini namanya Mbak siapa? Dengan siapa Ibu? Mbak Sur. Mbak Sur, ya silahkan pertanyaannya. Binatar. Ya, silakan pertanyaannya. Di Natar Lampung. Baik, silakan pertanyaannya. Halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya mau ikut bergabung ngaji. Ya. Baik, silakan Ibu Sur. Baik, tampaknya terputus, sayang sekali. Bisa kembali lagi bergabung bersama kami di 07113114454. Ini dari provinsi tetangga ya dok ya, dari Lampung. Sebelum kita jawab lagi tadi pertanyaan yang belum sempat kita jawab, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo dokter masih akan kembali.
sebuah perayaan menjaga mahakarya budaya. Semangat perempuan Indonesia menginspirasi kemajuan. Saksikan Menyongsong Indonesia Maju. Parade Kebaya Songket, Pesona Perempuan Indonesia. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni persiapan persalinan minim trauma. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Ibu Sur, kami juga masih mengajak Ibu untuk kembali bergabung bersama kami, Ibu, dari Lampung di 0711 311 454. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali tadi ini bahwa memang usia juga berpengaruh ya, Dok, ya. Semakin senior itu katanya juga semakin susah begitu ya, Dok, pada saat melahirkan karena usia sudah mungkin sudah tidak sefit pada saat muda. Apakah memang betul seperti itu? Ya, bisa jadi ya, karena memang harus fit ya kalau dalam proses persalinan itu seperti maraton. Jadi prosesnya tuh nggak segera 1-2 jam selesai gitu. Dia butuh waktu 5-6 jam, itu butuh fit, ketahanan tubuh gitu ya. Tapi balik lagi, kalau memang dia biasa untuk beraktivitas itu tadi kan, makanya salah satu persiapan persalinan kan dia harus rajin exercise, olahraga gitu. Kalau dia memang biasa olahraga, dia fit dong, jadi nggak ngelihat umur dong. Kadang kan makanya umur muda tapi rasa orang tua kan ada. Jadi balik lagi ke kesiapan fisiknya, bukan cuma tua. Baik, jadi kalaupun usia itu juga memang resikonya cukup besar kalau ya, kalau risiko ya. Tapi kalau misalkan trauma belum tentu juga ya, Dok, ya, belum tentu. Makanya kita bisa membuat ya trauma itu minimal karena dia sudah siap secara fisik atau mentalnya. Baik, dokter, ini kalau favorit sampai saat ini kan memang normal ya, Dok, ya, kelahiran secara normal karena lebih cepat penyembuhannya begitu, lebih alami dan juga tentunya lebih sedikit efek samping yang mungkin bisa ditimbulkan setelah melahirkan. Nah, sebenarnya kalau penyakit-penyakit penyerta setelah kelahiran secara normalnya apakah ada atau tidak ada, Dok? Seharusnya tidak ada. Jadi kalau memang dia ada berarti itu namanya penyakit penyerta setelah lahiran, nggak ada. Kalau ada berarti ada trauma dong, trauma fisik di situ yang membekas. Jadi memang tidak ada ya, Dok, ya? Harusnya tidak ada. Karena memang sudah saatnya, karena kalau misalnya itu adalah secara alami, jadi memang sudah saatnya dia lahir, itulah yang akan membantu proses persalinannya akan lebih cepat begitu. Baik, dokter, kemudian kalau misalnya berbicara mengenai persiapan, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai bahwa ternyata support system dari orang-orang terdekat itu salah satu poin yang sangat penting ya, Dok, dalam mempermudah proses kelahiran. Nah, ini biasanya kita suka di skip ya, Dok, ya. Kehadiran suami, orang tua dan anak-anak, tapi juga keluarga support system itu memang benar-benar sangat berpengaruh terhadap bagaimana si ibu ini merasakan lebih nyaman ketika melahirkan. Ya, betul. Jadi kan waktu persalinan itu kan dikit-dikit
nyeri karena kontraksi, dikit nyeri karena kontraksi, dan itu lama ya, membuat ibu tuh gagal fokus ya. Mungkin dia udah persiapan, kalau nyeri saya harus bernafas secara rileks, dia lupa. Itulah fungsi pendamping. Atau mungkin karena udah lama dia rasanya mau menyerah. Nanti ada pendamping yang mengingatkan, sayang sebentar lagi ya, kita bakal ketemu anak kita nih, semangat ya sebentar lagi. Kan kita udah sedikit lagi gitu kan. Jadi fokus ke tujuan akhir. Itu fungsi motivator pendamping kita itu, support system kita itu. Jadi memang bukan hanya aduh ini ibu hamil manja aja nih mau ditemenin, enggak seperti Bukan, itu pengingat, ya Dok ya. pengingat. Karena kalau sakit tuh kadang kita lupa semua, buyar semua. Baik, Dok, tapi kalau misalnya berbicara mengenai obat setelah obat penreda nyeri setelah kelahiran, itu apakah memang ada efek sampingnya untuk menyusui atau tidak ada, Dok? Ini Tidak juga ada. yang apa sebagian orang masih mengatakan aduh takut lah kalau minum obat sembarangan nanti ASI-nya gimana begitu. Nah, ini ada nggak sih, Dok, pengaruhnya terhadap ASI? Tidak dong. Jadi kan dokter itu kan tahu betul obat yang dia kasih. Memang mungkin ada obat yang mempengaruhi air susu ibu keluar atau enggak, tapi pasti nggak akan dikasih dong. Pasti kita akan ngasih obat-obat yang aman untuk ibu menyusui dan tidak mengakibatkan gangguan dalam proses menyusui itu. Baik, nah ini juga trauma, minim trauma, salah satunya adalah ketika sesar, biasanya banyak orang yang mengatakan kalau sesar ini ASI-nya nanti akan seret karena sesar begitu. Nah, apakah memang benar seperti itu? Itu juga salah satu trauma ya, Dok, karena si bayi kan nangis-nangis terus, sementara si ASI-nya tidak keluar karena disinyalir katanya operasinya melahirkan secara sesar. Nah, apakah memang betul ada kajian ilmiahnya di kedokteran atau bagaimana, Dok? Enggak, jadi keluar ASI itu cepat atau tidaknya itu tergantung seberapa stres ibunya mengalami persalinan. Jadi semakin banyak stres yang dia alami, maka keluar ASI itu akan semakin lambat. Bisa sampai 2-3 hari. Ada yang baru nyampe, baru lahir udah bisa keluar ASI-nya. Itu karena stres, karena hormon itu kan ada 2 ya, prolaktin dan oksitosin. Prolaktin udah pasti, prolaktin itu untuk kelenjar susu ya. Lalu ada oksitosin. Nah, itu tadi balik lagi, oksitosin itu kan keluar saat dia rileks. Jadi kalau dia rileks, nggak stres, itu tidak akan mempengaruhi ASI. Jadi kalau sesar tuh mungkin bedanya gini. Kalau kita lahiran normal, biasanya inisiasi menyusui dini tuh dilakukan. Inisiasi menyusui dini tuh si bayi yang sudah lahir, oek gitu, ditempelin ke ibunya. Tapi kalau sesar kan nggak mungkin. Karena ibunya ya, dalam kan harus kondisi lemah steril gitu perutnya ya. Jadi IMD pasti terlambat ya, minimal terlambat. Minimal harus setelah selesai ya. Setelah Observasi. selesai setelah selesai lahiran, dia di kamar tunggu ya, dipindahkan baru deh bonding ke anaknya. Itu kan jadi IMD-nya agak terlambat seperti itu. Itu mungkin yang mempengaruhi ASI itu keluar sedikit. Dan juga SC itu kan termasuk intervensi medis. Intervensi medis di mana kita dibelah perutnya gitu ya, ditusuk belakangnya untuk supaya anestesi di tulang belakang gitu, mungkin berkali-kali gitu ya. Jadi berbedanya di situ. Jadi itu yang menyebabkan mungkin ketika sesar butuh waktu dulu ya, Dok ya. Iya, tapi ada juga kok yang cepat, asalkan mungkin dia sudah ibunya nggak panikan, santai aja. Jadi ya memang tergantung stresnya. Kalau dia stres akan lebih lama. Baik, kita akan angkat penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Dokter. Salam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Mbah Dinatar. Oh, Ibu Sudinata, silahkan Ibu. Aku mau bergabung ngaji di ini loh. Iya, silahkan Ibu, masuk Ibu suaranya. Halo. Waduh, sayang sekali Ibu Sur tampaknya sudah kembali bergabung dan tampaknya masih ada gangguan Ibu, kita tidak bisa terhubung kembali. Silakan kembali dicoba Ibu Sur, ini di Natar. Silakan kembali di 0711 311 454. Baik, Dokter, kalau misalnya kita boleh mempersiapkan kelahiran yang minim trauma ini, apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam masa kehamilan? Tentunya mungkin vitamin atau apa, ataupun juga kebiasaan apa yang bisa dilakukan begitu agar mempermudah pada proses kelahiran sehingga minim trauma baik fisik maupun juga mental ini, Dok. Oke, jadi kita bagi aja ya persiapan fisik apa, persiapan mentalnya apa. Betul. Oke, kalau persiapan fisik itu yang pasti nutrisi itu penting. Nutrisi
Jadi kalau badan kita lemes nggak mungkin kita ngeden, nggak mungkin kita endurance kita ya. Nutrisi, hidrasi juga penting ya. Kalau kita kurang aqua kan lemes. Nutrisi, hidrasi, terus juga tubuh kita harus fit, cukup fit untuk melewati masa persalinan yang panjang. Terus juga otot-ototnya harus jangan tegang ya, lemes. Jadi tidak ada tahanan di situ ya, tidak ada perlawanan. Makanya kan kenapa ibu-ibu di pedesaan tuh kok selesai sama dukun? Emang dukun bisa jahit? Bisa jahit perineum, ternyata jahitannya tuh sedikit, orang robek-robek sedikit. Karena apa? Karena ya ibunya memang aktivitasnya bagus, jadi emang loose semua ya, lemas semua gitu ya. Dan juga biasanya tuh ada trik-trik tertentu tuh Mbak Dukun, dia buat jahit pijat perineum, jadi perineumnya nggak kaku sehingga ya minim laserasi perineumnya, minim robekan perineumnya kayak gitu. Itu adalah persiapan fisik. Persiapan fisik yang nggak kalah penting adalah pernafasan. Ketika kita bernapas dengan benar, ya, tarik napas dari hidung 2 ketukan gitu ya, lalu keluarkan dari mulut lambat 3-4 ketukan. Itu kalau kita lakukan itu berulang, itu akan membuat kita rileks. Nah, hormon endorfin akan keluar gitu kan. Itu persiapan fisik. Jadi ibu harus tahu cara bernapas dengan benar. Tidak males, tidak mageran gitu kan. Kadang mageran itu bisa terjadi karena apa? Karena ibunya sering bekerja ya, bekerja lalu ada cuti. Nah, pas cuti perutnya besar, tiduran. Jadi 1,5 bulan habis tiduran doang. Nah, itu juga salah ya, justru salah. Justru pakailah masa itu untuk prenatal yoga kah gitu kan, untuk masase gitu yang diperlukan lah untuk persiapan persalinan secara fisik. Terus kalau persiapan mental, pertama adalah yang pertama sekali kalau ada luka kita benerin, trauma healing ya. Jadi ibu bisa konsultasi atau juga dia diberikan edukasi nih sama dokternya. Dok, kemarin edukasi dan curhat misalnya ya, saya ada trauma ini dok. Kalau lahiran kemarin saya kok lama banget ya dok, sampai saya lemes-lemes gitu. Gimana sih dok caranya? Atau kenapa ya kemarin itu saya harus diinduksi dok? Karena saya nggak muncul-muncul mulesnya gitu. Ada nggak sih cara-cara tertentu supaya saya cepat mendapatkan persalinan gitu tanpa harus diinduksi gitu ya? Jadi dia bisa konsultasi masalahnya kemarin apa, ada solusinya nggak sih dok gitu. Itu juga membuat ibu itu sebagai aktor persalinannya itu jadi tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, nggak cuman sebagai objek ngikutin kata dokter. Jadi siap secara mental dan siap secara fisik begitu ya dok ya. Gitu. Jadi persalinannya juga akan minim trauma. Baik, akan lebih smooth. Ya pemirsa, kita tidak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita hari ini dalam Halo Dokter, sudah membahas kita mengenai bagaimana persiapan persalinan minim trauma. Tentunya selain kesiapan fisik, kesiapan mental juga merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting untuk terselenggaranya persalinan minim trauma ini. Dan support system dari keluarga merupakan salah satu penentu utama juga agar bagaimana si ibu bisa nyaman, bisa tenang, dan juga bisa rileks dalam menjalani persalinannya. Akhirnya saya Wima Rustam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Dr. Uci sudah berbagi bersama kami dalam Halo Dokter. Saya tutup perjumpaan kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.